어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Sejarah bahasa Indonesia. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antara suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi terlahir mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada abad ke-20. Di zaman kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal ini dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit pada tahun 693 Masehi, Talang Tua pada tahun 684 Masehi, Kota Kapur pada tahun 686 Masehi, dan Karangbrahi pada tahun 688 Masehi. Prasasti itu dituliskan dengan huruf pranagari berbahasa Melayu kuno. Peresmian nama bahasa Indonesia. Ada 5 tanggal yang diperingati sebagai hari lahir bahasa Indonesia. Pertama, 28 Oktober 1928. Tanggal ini mengacu pada Kongres Pemuda II. Salah satu butir kongres tersebut ialah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedua, 18 Agustus 1945. Menurut Harimurti Kridalaksana dalam masa lampau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia secara yuridis resmi diakui pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena Undang-Undang RI 1945 pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ketiga, 2 Mei 1926. Tanggal ini mengacu pada usulan M. Tabrani pada Kongres Pemuda I. Dia mengusul nama bahasa Indonesia menjadi butir ketiga Ikrar Pemuda untuk menentang usul M. Yamin yang menyebut bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Keempat, 10 Januari 1926. Pada tanggal inilah kali pertama nama bahasa Indonesia muncul dalam sejarah Indonesia, yakni pada tulisan Tabrani yang berjudul Kasihan di koran Hindia Baru. Dalam tulisan itu, Tabrani menulis "Aku" dalam bahasa Indonesia ketika menerjemahkan sebuah syair dalam bahasa Belanda. Kelima, 11 Februari 1926. Pada tanggal ini Tabrani menulis artikel di Hindia Baru yang berjudul Bahasa Indonesia. Dalam tulisan ini Tabrani khusus membahas nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan. Maka maksud kita dengan pergerakan penerbitan bahasa Indonesia itu tidak lain supaya pergerakan persatuan anak Indonesia akan bertambah keras dan tepat, katanya. Peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Full Lecture atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Tanggal 16 Juni 1927, Jaya Datuk Kaja menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kali dalam sidang Volksraad, seorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastra muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Umum Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasal
menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang diperkuat pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan yang pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan Van Ophuijsen dirangkai oleh Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa dari Belanda, bersama dengan dua pakar bahasa dari Melayu, yaitu Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan Suandi atau ejaan Republik. Pada awal masa kemerdekaan, ejaan Van Ophuijsen diganti dengan ejaan Suandi atau ejaan Republik. Ejaan ini disebut ejaan Republik karena terbentuk berdekatan dengan hari proklamasi. Sementara itu, ejaan ini disebut sebagai ejaan Suandi karena Suandi pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan Suandi diresmikan pada 19 Maret 1947. Ejaan Pembaharun atau ejaan Prijono Katopo. Pada tahun 1957, Profesor Prijono dan Elvianus Katopo bersama panitia lain merancang sistem ejaan bahasa Indonesia baru yang disebut ejaan Pembaharuan. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1959. Harapannya, ejaan Melindo dapat dimulai digunakan sejak Januari 1962 di Indonesia. Namun karena hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak baik, maka penggunaan ejaan Melindo pun gagal diberlakukan. Ejaan-ejaan baru. Ejaan baru adalah lanjutan dari perintisan ejaan Melindo. Oleh sebab itu, para perancangnya juga dapat dikatakan masih sama, yakni Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK, atau sekarang dinamakan Pusat Bahasa, serta panitia ejaan-ejaan dari Malaysia. Ejaan yang disempurnakan. Pada 16 Agustus 1972, Presiden RI meresmikan penggunaan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Ejaan Bahasa Indonesia. Saat ini ejaan yang digunakan adalah Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat EBI. EBI mulai diberlakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. 1. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? 2. Mengapa kita harus mempelajari sejarah bahasa Indonesia? 3. Jelaskan peristiwa pada tanggal 16 Agustus 1945 terkait dengan bahasa Indonesia. 4. Sebutkan ciri-ciri dari ejaan Suandi. 5. Sebutkan karakteristik dari ejaan bahasa Indonesia.